No, Sambo. Well, yes, I am. Time to die. Suatu malam di akhir pekan pada sebuah rumah besar yang berada di tempat terpencil, seorang wanita bernama Morgan tampak tengah bersantai setelah melakukan persiapan untuk acara reuni dengan sejumlah rekan kuliahnya. Rumah ini Morgan sewa dari sebuah keluarga yang merupakan warga lokal. Tak berselang lama, pintu mendadak terbuka dengan sendirinya. Morgan awalnya mengira itu adalah ulah sang kekasih, namun tidak ada yang merespon panggilan Morgan sampai tiba-tiba tepukan di bahu yang kekasihnya lakukan dari belakang membuat Morgan secara refleks menyikut wajahnya. Kekasih Morgan yang bernama Shaun kemudian memberitahu tentang sebuah ruangan unik yang ia temukan. Jadi mengajak Morgan untuk melihatnya tanpa menyadari sosok bertopeng sedang mengawasi mereka dari luar rumah. Shaun dan Morgan lalu mendekati sebuah pintu berlabel ruang permainan. Di sini Shaun sempat heran karena sebelumnya dia meninggalkan pintu itu dalam kondisi terbuka. Begitu memasuki ruangan penuh papan permainan itu, perhatian mereka tertuju pada papan permainan bertuliskan The Blackening. Saat dibuka terdapat sebuah wajah hitam di tengahnya, sehingga membuat suasana terasa rasis bagi mereka. Oleh karenanya mereka menamai permainan itu sebagai Sambo. Kendati demikian, Morgan tetap penasaran untuk memainkan Sambo. Sejurus kemudian, Sambo tiba-tiba mengeluarkan suara yang meminta mereka untuk memilih sebuah kartu. Tanpa kecurigaan sedikit pun Morgan memilih kartu yang meminta mereka menyebutkan satu karakter kulit hitam yang selamat dari film horor. Dan mereka harus menjawab dengan benar atau mereka akan mati. Setelah membaca kalimat di kartu itu, mereka menyadari bahwa kebanyakan karakter kulit hitam mengalami nasib malang dalam film horor, bahkan di awal film. Tak berselang lama, mereka menemukan sejumlah bidak permainan, di mana salah satunya menyerupai anting-anting Morgan. Bersamaan dengan itu Sambo mengumumkan kalau waktu telah habis dan jawaban mereka salah. Tepat setelah Sambo mengucapkan kalimat tersebut, lampu mendadak padam dan pintu tertutup dengan sendirinya. Dalam kondisi gelap, Morgan segera mengambil ponselnya. Dan ketika lampu ponsel dia nyalakan, menyaksikan leher Shaun yang tertembus anak panah, sontak Morgan berteriak histeris karena ketakutan. Pada detik-detik terakhirnya Shaun memerintahkan Morgan lari. Sayang pria bertopeng muncul dan menyerang Morgan, lalu menyeretnya ke dalam kegelapan. Keesokan hari dalam sebuah mobil, 3 orang bernama Lisa, Allison, dan Dwayne sedang mendengarkan pesan suara dari Morgan yang mengatakan kalau dirinya dan Shaun sudah tidak sabar menunggu kedatangan mereka. Di kota yang sama, salah satu rekan mereka yang bernama Shanika memasuki sebuah toko untuk membeli sejumlah persiapan pesta. Di sini sang penjaga toko yang salah satu matanya rusak menunjukkan sikap aneh dengan terus memperhatikan Shanika memilih barang. Akibatnya, tidak sengaja Shanika bertabrakan dengan seorang pria bernama Clifton yang ternyata rekannya saat kuliah. Clifton yang juga mengaku diundang mengungkapkan kalau mobilnya mogok dan ponsel Androidnya padam sehingga tidak dapat menghubungi siapapun. Sedangkan toko itu hanya memiliki charger iPhone. Mendengar kemalangan sang rekan, akhirnya Shanika mengajak Clifton pergi bersama. Sementara itu Lisa, Allison, dan Dwayne tiba di kabin yang menurut mereka cukup menyeramkan. Di halaman mereka bertemu dengan salah satu rekan bernama King yang sedang diinterogasi oleh seorang ranger bernama White. Menurut White, King telah masuk tanpa izin karena kabin itu adalah properti pribadi. Tetapi Lisa menunjukkan surat izin menginap yang mereka dapatkan dari pemilik kabin, sehingga White meninggalkan mereka dengan damai. Sekepergian White, mereka pun melepaskan rindu dengan King. Di tengah pembicaraan itu, seorang rekan yang bernama Namdi datang. Tampaknya kehadiran Namdi membuat Dwayne tidak senang, lantaran dulu Namdi berselingkuh dengan Lisa saat Dwayne masih menjadi kekasih Lisa. Oleh sebab itu Lisa meminta maaf kepada Dwayne karena tidak memberitahu perihal kehadiran Namdi.
tetapi dia ingin semua orang melupakan masa lalu dan bersenang-senang. Di dalam kabin, terlihat sosok misterius yang pergi tepat sebelum mereka masuk. Dikarenakan tidak melihat keberadaan Morgan dan Shaun, mereka berpikir keduanya sedang pergi ke kota. Manakala Allison selesai meletakkan barangnya di sebuah kamar, dia sempat mendengar suara dari dalam ruang permainan. Tapi sayang pintu ruangan itu terkunci ketika Allison hendak membukanya. Sementara di dapur, Lisa juga mendengar suara dari balik sebuah pintu, tetapi berusaha untuk mengabaikannya. Saat hari sudah mulai gelap, mereka berkumpul di ruang tengah untuk menikmati kebersamaan. Selang beberapa saat, Dwayne pergi untuk memasukkan pakaiannya ke mesin cuci dan menemukan sebuah anting milik Morgan. Bersama dengan itu, pintu belakang kabin terbuka dengan sendirinya. Karena merasa sedikit ngeri, maka Dwayne pun menutup dan mengunci pintu tersebut. Tak berselang lama, dia mendengar suara dari jendela. Dan saat diperiksa, Shanika yang sengaja menakutinya sontak membuat Dwayne sangat terkejut. Shanika kemudian masuk bersama Clifton, di mana mereka menyambutnya dengan gembira. Tetapi mereka hampir tidak mengenali Clifton. Parahnya lagi, tak satu pun dari mereka yang menggunakan ponsel Android, sehingga Clifton masih tidak dapat mengecas ponselnya. Tak lama setelah itu, Lisa turun dari lantai 2 dengan diikuti oleh Namdi. Hal ini membuat mereka sadar bahwa Lisa dan Namdi berpasangan. Sebagai mantan kekasih yang beberapa kali dilukai, Dwayne yang tidak ingin merusak acara reuni bersikeras dirinya sama sekali tidak marah. Setelah suasana kembali hangat, mereka menjelaskan kepada Shanika bahwa Morgan dan Shaun akan pulang malam itu. Mereka lalu berencana bermain kartu ketika tiba-tiba lampu mendadak padam. Pada saat itu Lisa sempat melihat sekelebat bayangan di luar rumah. Sayang rekan yang lain tidak melihat siapa-siapa. Karena merasa takut, mereka akhirnya mengikuti King untuk mencari kotak sekring bersama-sama. Namun mereka mendapati semua ruangan terkunci kecuali ruang permainan. Di sini Allison merasa heran dengan label yang tergantung karena sebelumnya tidak ada label apa-apa di pintu tersebut. Tapi mereka berpikir itu adalah ulah Morgan dan Shaun yang sengaja mempermainkan mereka. Ternyata ruangan itu tidak terkunci sehingga mereka memutuskan masuk. Begitu mereka semua berada di dalam, lampu kembali menyala dengan sendirinya. Ketika menemukan foto mereka saat di universitas, Dwayne menunjukkan salah satu anting milik Morgan yang sebelumnya ia temukan. Anting itu adalah pemberian nenek buyutnya dan tidak pernah ia lepaskan. Jadi berpikir telah terjadi sesuatu pada Morgan. Tetapi perhatian mereka teralihkan oleh permainan The Black Kening yang ada di atas meja. Selain itu mereka juga menemukan sejumlah bidak yang sesuai dengan karakter masing-masing. Hal ini membuat Allison benar-benar yakin itu adalah perbuatan Morgan sehingga mengajak mereka memainkannya. Tepat ketika semua bidak mereka letakkan, Sambo pun bersuara dengan meminta mereka memilih kartu dan menyelamatkan Morgan. Masih bingung dengan hal itu, pintu mendadak tertutup dan mengunci dengan sendirinya. Keanehan lain terjadi ketika TV tiba-tiba menyala dan menampilkan Morgan yang terikat di kursi. Saat kepanikan mulai merasuki mereka, bersamaan dengan itu pula Sambo memanggil nama mereka satu persatu. Sambo kemudian menjelaskan aturan permainan. Jadi mereka harus menjawab dengan benar sebelum jarum detik menyelesaikan satu putaran. Jika mereka menjawab 10 pertanyaan dengan benar, maka Morgan akan tetap hidup dan mereka bebas pergi. Tapi bila ada satu jawaban salah, maka Morgan akan mati. Dan bila mereka menolak untuk bermain, mereka akan mati seperti Shaun. Untuk meyakinkan mereka, TV pun menampilkan tubuh Shaun. Tanpa ada pilihan yang tersisa, 7 orang ini pun terpaksa bermain sesuai keinginan Sambo. Singkat waktu mereka hampir menjawab semua pertanyaan dengan benar, sampai satu pertanyaan berhasil membuat mereka terjebak. Dengan satu jawaban salah, akhirnya TV kembali menyala dan menampilkan Morgan yang rambutnya ditarik oleh orang bertopeng menggunakan sebuah alat. Beruntung Morgan hanya menggunakan wig dan berhasil melepaskan diri dari kursi. Di tengah keributan itu, King dan Namdi mendapati pintu yang sudah tidak terkunci. Jadi mengajak mereka semua bergegas keluar dari ruangan tersebut. Sayang sekarang pintu keluar dari kabin yang malah terkunci. Oleh karenanya mereka mencoba memecahkan kaca jendela,
Namun ternyata kaca juga tidak dapat dipecahkan. Parahnya lagi, ban mobil mereka telah pecah tertancap anak panah. Dalam kepanikan ini, TV ruang tengah pun menyala dan menampilkan Morgan yang berlari menaiki tangga. Rupanya suara teriakan Morgan tepat berada di balik pintu basement kabin tersebut, sehingga mereka berusaha untuk membukanya. Naas, pria bertopeng juga muncul mengikuti Morgan menaiki tangga. Putus asa untuk membuka pintu basement yang terkunci, akhirnya King mengambil senjata dari tasnya dan menembak kunci pintu. Namun saat pintu terbuka, mereka hanya menemukan ruangan yang gelap gulita. Ketika mencoba memanggil Morgan, tiba-tiba anak panah yang melesat dari kegelapan itu tertancap ke bahu King. Melihat seorang pria besar bertopeng muncul dari kegelapan, dengan cepat Shanika berlari untuk menutup pintu dengan dibantu oleh Dwayne. Tapi pria bertopeng tersebut sempat menahan pintu dengan kakinya. Akibat yang lain sibuk menolong King, maka Shanika memerintahkan Lisa yang terpaku untuk mengambil pisau. Shanika bahkan harus menikam kaki pria itu karena Lisa tidak berani melakukannya. Dengan begini mereka berhasil menutup pintu basement dengan sempurna. Pada saat yang sama King menarik sendiri anak panah dari bahunya. Tepat ketika mereka berkumpul, pria bertopeng itu lagi-lagi muncul dan langsung menembakkan crossbow-nya yang kembali mengenai bahu King. Tapi Namdi berhasil mengusirnya menggunakan senjata King. Dalam kepanikan, mereka terpaksa kembali ke ruang permainan. Di sini Allison mencoba membantu mencabut panah dari bahu King, namun malah tertancap di bahunya sendiri. Dan begitu mereka masuk ke ruang permainan, pintu pun langsung terkunci. Tatkala mereka sibuk membantu King dan Allison, Sambo lagi-lagi bersuara untuk meminta mereka melanjutkan permainan. Lalu tanpa berpikir lagi, Lisa langsung mengambil kartu yang meminta mereka mengorbankan satu orang yang dianggap paling hitam demi menyelamatkan yang lainnya. Mereka hanya memiliki waktu 2 menit untuk memutuskan atau mereka semua akan mati. Tentu saja hal ini adalah keputusan yang subjektif dan sangat rasis. Namun karena tidak memiliki pilihan, mereka pun mulai saling menilai. Setelah melalui perdebatan yang menunjukkan sifat masing-masing, mereka akhirnya memutuskan untuk mengorbankan Clifton. Dengan alasan Clifton yang tetap datang ke acara reuni mereka padahal tidak diundang, dan itu menunjukkan sifat orang kulit hitam. Hanya saja Clifton mengaku diundang oleh Morgan. Dalam waktu yang hampir habis, Dwayne maju menyadarkan mereka untuk tidak saling meninggalkan saat menghadapi kesulitan. Malang rekan yang lain tetap memilih untuk mengorbankan Clifton, sehingga Dwayne terpaksa mengikuti keputusan mereka. Dengan begini Clifton keluar seorang diri. Namdi yang merasa bersalah memutuskan untuk menjemput Clifton. Sayang pintu sudah kembali terkunci. Bersamaan dengan itu TV menyala dan menampilkan Clifton yang ada di luar rumah. Lalu dari kegelapan malam, sosok bertopeng melesatkan panah yang mengenai Clifton. Sosok bertopeng itu kemudian menyeret tubuh Clifton ke dalam rumah. Selang beberapa saat, Sambo mengatakan bahwa mereka melanggar aturan karena Clifton tidak memilih. Jadi mereka harus melanjutkan permainan. Mendengar itu dengan marah Namdi menghamburkan papan permainan ke lantai. Hal ini menyebabkan pria bertopeng muncul di TV dan mengatakan bahwa permainan otomatis berubah ke kematian mendadak sehingga mereka harus bertahan hidup. Pria bertopeng membuka kunci ruang permainan dan memberi mereka waktu 3 menit aman sebelum permainan dimulai. Kalimat ini sempat membuat mereka berdebat sebelum Shanika mengajak mereka keluar untuk mencari peralatan yang dapat digunakan sebagai senjata. Setelah mendapatkan senjata, Shanika memberikan sebotol obat kepada King dan Allison. Walaupun obat itu tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi memiliki efek samping untuk meningkatkan aktivitas motorik dan kewaspadaan mental. Melihat rekan-rekannya memperdebatkan keputusan untuk tetap berada di dalam rumah atau keluar, maka Allison menyarankan agar mereka berpencar. Hal ini membuat mereka berpendapat bahwa Allison yang memiliki ayah kulit putih mulai berpikir seperti orang kulit putih. Namun menurut Allison, psikopat itu tidak mungkin berada di 2 tempat sekaligus, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Dengan waktu yang tersisa 20 detik, mereka berkumpul di pintu yang mengarah keluar.
dan berpelukan untuk mengatakan saling mencintai. Ketika pintu terbuka, Allison, Shanika, dan King memutuskan untuk berlari keluar tanpa mengetahui pria bertopeng mengawasi mereka dari balik pepohonan. Sementara itu, Lisa, Namdi, dan Dwayne yang tinggal di dalam rumah memutuskan untuk memeriksa basement dengan niat mencari Morgan. Di luar, Allison yang berada di bawah pengaruh obat meminta waktu untuk beristirahat. Tetapi Shanika dan King berhasil memaksanya untuk terus melanjutkan pelarian. Di basement, Lisa, Namdi, dan Dwayne menemukan noda darah, kursi tempat Morgan diikat sebelumnya, sebuah sumur, dan monitor CCTV untuk mengawasi setiap sudut kabin tersebut. Di luar, King dan Shanika yang sampai di tepi sungai menyadari Allison tidak bersama mereka lagi. Dengan begini, Shanika berencana untuk berenang menyeberangi sungai, namun King mengaku tidak bisa berenang. Oleh karenanya King meminta Shanika membantunya memanjat pohon. Di kabin, setelah tidak menemukan Morgan, Lisa, Namdi, dan Dwayne berniat untuk keluar. Namun mereka mendapati White yang sudah ada di depan pintu. White mengaku mendengar jeritan jadi datang untuk memeriksa. Hanya saja mereka tidak yakin dapat mempercayainya. Tapi White berkata dia adalah salah satu orang kulit putih yang baik. Mereka kemudian menceritakan mengenai hal yang terjadi di kabin tersebut. Mendengar mereka yang berpencar, membuat White terkejut mengetahui orang kulit hitam dapat berperilaku seperti orang kulit putih. White kemudian mencoba meminta bantuan, namun tidak mendapatkan sinyal. Hal ini membuat mereka menduga sinyal telah diblokir. Alhasil White membawa mereka ke mobilnya. Dan dikarenakan mendengar suara dari dalam hutan, maka White meminta mereka menunggu sementara dia pergi untuk memeriksa. Pada waktu yang sama, pria bertopeng yang sudah berdiri di tepi sungai langsung menembaki Shanika yang sedang berenang. Menyadari nyawa sang rekan berada dalam bahaya, maka King yang berada di atas pohon langsung menerjang pria bertopeng sehingga perkelahian pun terjadi. Sayang di tengah pertarungan King mengalami kram, sehingga pria bertopeng memiliki kesempatan untuk menancapkan anak panah ke kakinya. Tidak jauh dari situ, Allison yang masih di bawah pengaruh obat mulai melumuri wajahnya dengan tanah dan maju menyerang pria bertopeng. Serangan Allison ternyata berhasil membuat pria bertopeng tumbang tidak bernyawa. Ketika topengnya dibuka, Shanika menyadari kalau pria itu adalah penjaga toko bermata satu yang mengawasinya saat berbelanja. Dari saku pria ini mereka menemukan sebuah inhaler bertuliskan Camden Connor dengan alamat di kabin mereka. Namun kemudian Shanika memperhatikan bahwa sepatu Camden tidak memiliki luka tusukan yang ia lakukan di depan pintu basement. Hal ini membuat mereka menyimpulkan ada lebih dari satu psikopat. Di dalam mobil, Lisa menemukan topeng yang dikenakan oleh sang psikopat, sehingga membuat mereka berasumsi kalau White adalah pria bertopeng itu. Sejurus kemudian White muncul meminta mereka membiarkannya masuk dan mengaku menemukan topeng itu di hutan. Mereka tentu saja tidak mempercayainya lagi. Naas, tiba-tiba sebuah anak panah melesat menembus leher White. Melihat ini dengan panik mereka memutuskan kembali ke kabin. Tetapi anak panah yang terus berterbangan membuat Dwayne tertinggal. Lisa dan Namdi lantas bersembunyi di sebuah ventilasi, di mana mereka melihat pria bertopeng memasuki kabin. Pria ini tampak memiliki luka tusukan di kakinya. Ketika pria bertopeng ini menatap ke arah ventilasi, bersamaan dengan itu pula terdengar suara musik, sehingga dia bergegas pergi memeriksa. Tak lama setelah pria bertopeng pergi, rupanya Dwayne lah yang secara mengejutkan muncul di hadapan mereka setelah menyalakan musik tadi. Dwayne lantas bergabung dengan mereka di dalam ventilasi sempit itu dan mulai memperdebatkan keputusan mereka yang meninggalkannya untuk mati seorang diri. Alhasil perdebatan itu berubah menjadi pertengkaran yang mengacu pada kerumitan hubungan mereka. Sementara itu, pria bertopeng mematikan pemblokir sinyal, sehingga seketika itu ponsel mereka menerima semua notifikasi yang selama ini tertahan. Hal ini tak ayal menyebabkan pria bertopeng mengetahui tempat persembunyian mereka. Kepanikan tersebut membuat Dwayne merasa mual, terlebih saat pria bertopeng mulai menembaki ventilasi. Dan begitu bertatapan langsung, Dwayne yang semakin panik akhirnya tidak mampu lagi menahan amunisi dari mulutnya.
Peekaboo. Semburan tersebut menyebabkan pria bertopeng terjungkal dari tangga. Jadi kesempatan itu mereka gunakan untuk menyerangnya. Di tengah pertarungan, tanpa sengaja Dwayne menembakkan crossbow yang berhasil menumbangkan pria bertopeng itu. Mengira dia sudah mati, ketiganya kembali melanjutkan perdebatan, sehingga tidak memperhatikan pria bertopeng yang kembali bangun, karena topeng itu melindungi kepalanya dari anak panah. Saat pria bertopeng melangkah mendekati mereka, tiba-tiba sebuah anak panah menembus tubuhnya. Rupanya tembakan itu dilepaskan oleh Shanika yang datang bersama Allison dan King. Melihat pria bertopeng yang masih juga berdiri, maka Lisa langsung menghabisinya dengan sangat brutal. Setelah menghabisi sang psikopat, Lisa mengakui hubungannya dengan Namdi kepada Dwayne, tetapi dia tetap menyayanginya sebagai sahabat. Selain itu, Namdi dan Dwayne pun akhirnya saling memaafkan. Mereka kemudian memeriksa saku pria bertopeng dan menemukan kartu tanda pengenal yang mengungkapkan bahwa dia bernama Cliff Connor. Melihat fotonya, mereka menyimpulkan bahwa Cliff dan Camden adalah saudara kembar. Shanika juga menunjukkan sebuah amplop dengan semua inisial nama mereka di atasnya dan uang di dalamnya. Hal ini menyiratkan kalau seseorang membayar si kembar untuk menghabisi mereka. Penemuan yang semakin membuat penasaran ini mendorong Namdi, Lisa, Dwayne, dan Shanika kembali ke basement. Sedangkan Allison dan King yang masih di bawah pengaruh obat menunggu di atas. Sampai di basement mereka dikejutkan oleh penemuan tubuh Clifton dan White. Dari saku Clifton mereka menemukan sebuah artikel yang mengungkapkan bahwa Clifton pernah dipenjara akibat mengemudi di bawah pengaruh alkohol, sehingga mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa seorang wanita. Bersamaan dengan itu TV tiba-tiba menyala dan menampilkan Clifton membuang tubuh Morgan dan Shaun ke dalam sumur. Namun yang lebih mengejutkan, Clifton ternyata masih hidup. Clifton lantas mengeluarkan sebuah remote sembari berkata bahwa seluruh basement itu telah dilengkapi oleh bahan peledak. Ia juga dengan cepat mengunci pintu basement dengan remote yang ada di pinggangnya, serta meminta Namdi menyerahkan crossbow-nya. Clifton lalu mengungkapkan kalau dirinya adalah dalang dari semua ini, sebagai balas dendam atas tindakan mereka kepadanya 10 tahun silam. Jadi kala itu saat mereka berpesta dan bermain poker, Clifton yang tidak mengerti cara bermain poker dianggap bukanlah orang kulit hitam sejati. Akibat mendapat ejekan terus-menerus, Clifton akhirnya minum untuk pertama kalinya dan pulang dalam keadaan mabuk hingga terjadilah kecelakaan tersebut. 4 tahun di penjara membuatnya kehilangan segalanya, sedangkan mereka meraih kehidupan yang sukses. Oleh sebab itulah dia mengatur rencana balas dendam ini. Dia lalu memaksa mereka untuk kembali bermain dan meminta Lisa untuk memilih siapa yang paling hitam di antara mereka. Mendengar ini tentu saja mereka menolak. Tapi di tengah keributan itu, Dwayne memberi kode kepada Lisa agar tetap mengikuti tuntutan Clifton, kemudian memberi kode kepada Namdi untuk menyerang. Alhasil Lisa memilih dirinya sendiri. Clifton yang menyadari rencana mereka langsung menembak tetapi mengenai Namdi yang berusaha melindungi Lisa. Sementara itu di lantai atas, King dan Allison yang menonton tindakan Clifton menemukan remote pintu dari tubuh Cliff. Ketika mengutak-atik remote tersebut, Allison secara tidak sengaja mematikan semua lampu. Kegelapan ini memberi Dwayne kesempatan untuk menyerang Clifton. Beruntung Dwayne berhasil menendangnya hingga terperosok ke dalam sumur. Pada pagi hari, 6 orang yang selamat duduk di luar kabin untuk memikirkan rencana selanjutnya. Lantaran berpikir polisi akan menembak bila melihat orang kulit hitam seperti mereka di TKP, maka Dwayne menyarankan untuk menelpon pemadam kebakaran yang tidak memiliki senjata. Namun ketika pemadam kebakaran tiba, oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.